Di tanah Pasundan, di sebuah wilayah yang kini kita kenal sebagai Ciamis, pernah hidup seorang raja yang termasyhur bukan karena kekayaan emasnya, melainkan karena tingginya ilmu dan kebijaksanaannya. Namanya adalah Prabu Sanghyang Borosngora, penguasa kerajaan Panjalu. Sang Prabu adalah sosok yang unik. Ia adalah seorang raja sekaligus penyebar agama yang taat. Ia baru saja kembali dari pengembaraan panjang menyeberangi lautan luas menuju Tanah Suci Mekah untuk memperdalam ilmu agama dan bertemu dengan orang-orang saleh di sana. Kepulangannya disambut sukacita oleh rakyat Panjalu. Namun, Prabu Borosngora tidak pulang dengan tangan hampa. Ia membawa oleh-oleh yang sangat istimewa, bukan pedang bermata berlian, melainkan air zam-zam yang ia bawa dalam sebuah wadah unik bernama Gayung Bungbas. Sebuah gayung dari batok kelapa yang bagian bawahnya berlubang. Namun atas izin Tuhan, air di dalamnya tidak menetes setitik pun. Sesampainya di sebuah lembah bernama Lembah Pasir Lengkong, sang Prabu menumpahkan air suci tersebut. Keajaiban pun terjadi. Air itu memancar deras, memenuhi lembah yang tadinya kering, dan mengubahnya menjadi sebuah danau yang indah dan jernih. Danau itulah yang kini dikenal sebagai Situ Lengkong. Di tengah danau itu, menyembul sebuah pulau kecil bernama Nusa Gede, tempat yang kemudian dijadikan pusat pemerintahan dan tempat menyepi bagi sang raja. Rakyat Panjalu hidup makmur dan damai di bawah lindungan Prabu Borosngora. Mereka sangat menghormati air danau itu, karena mereka tahu asal-usulnya yang suci. Namun sayang, kearifan sang ayah rupanya tidak sepenuhnya mengalir kepada anak-anaknya. Prabu Borosngora memiliki 2 orang anak, yaitu Raden Puspa dan saudaranya. Mereka tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan tangkas, tetapi memiliki sifat yang keras hati. Mereka merasa sebagai anak raja yang berkuasa, sehingga seringkali melupakan tata krama dan sopan santun. Suatu hari, Prabu Borosngora harus meninggalkan keraton untuk melakukan tapa brata dan menyelesaikan tugas kerajaan di tempat lain. Sebelum pergi, ia memanggil anak-anaknya dan memberikan pesan yang sangat tegas. Sang Prabu berkata bahwa air di Situ Lengkong adalah air yang mulia. Siapapun yang meminum atau menggunakan air itu harus melakukannya dengan hormat, menggunakan wadah, dan tidak boleh berperilaku sembarangan di sekitar danau. Itu adalah pantangan, atau pamali, yang harus dijaga demi keselamatan mereka sendiri. Sepeninggal ayahnya, Raden Puspa dan adiknya merasa bebas. Mereka pergi berburu ke dalam hutan di sekitar danau. Seharian penuh mereka mengejar hewan buruan di bawah terik matahari yang menyengat. Rasa lelah dan dahaga yang luar biasa mulai menyiksa tenggorokan mereka. Ketika mereka tiba di tepian Situ Lengkong, air yang jernih itu tampak begitu menggoda. Tanpa mengingat pesan sang ayah, dan didorong oleh rasa haus yang tak tertahankan, kedua pangeran itu langsung melompat ke tepi air. Mereka tidak mencari wadah, tidak mengambil daun untuk dijadikan gelas, bahkan tidak menciduk air dengan tangan. Mereka langsung menjatuhkan tubuh dan menempelkan mulut mereka ke permukaan air. Meminumnya langsung dengan suara, seruput, yang keras. Cara mereka minum persis seperti perilaku hewan buas yang kelaparan di tengah hutan, tanpa adab dan tanpa rasa hormat. Seketika itu juga, langit di atas Panjalu berubah mendung. Angin kencang berhembus memutar dedaunan kering. Alam seolah marah melihat perilaku calon pemimpin yang tidak bisa menjaga martabatnya. Saat kedua pangeran itu mengangkat wajah dari air, mereka merasakan panas yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuh. Mereka berteriak kesakitan, namun suara yang keluar bukanlah teriakan manusia, melainkan geraman yang berat dan menakutkan. Kulit mereka perlahan berubah, tumbuh bulu-bulu loreng yang tebal. Tangan dan kaki mereka berubah menjadi cakar yang tajam. Di pantulan air danau yang tenang, mereka melihat bayangan mereka sendiri bukan lagi manusia, melainkan sosok harimau, atau dalam bahasa Sunda disebut maung. Mereka telah berubah wujud sesuai dengan perilaku mereka saat meminum air tadi. Karena mereka minum layaknya harimau, maka semesta mengabulkan wujud mereka menjadi harimau. Tak lama kemudian, Prabu Borosngora kembali. Firasat seorang ayah tidak pernah salah. Hatinya bergetar hebat saat mendekati danau. Di sana, ia tidak menemukan kedua putranya yang gagah, melainkan 2 ekor harimau yang duduk tertunduk sedih di bawah pohon besar. Meski wujud mereka binatang, sorot mata mereka memancarkan penyesalan seorang manusia. Sang Prabu, dengan kebijaksanaannya yang luas, segera mengerti apa yang telah terjadi. Hatinya hancur. Namun ia tahu bahwa nasi telah menjadi bubur. Hukum alam telah bekerja. Prabu Borosngora mendekati kedua harimau itu. Ia tidak marah, melainkan berbicara dengan nada penuh kasih namun tegas. Ia berkata bahwa ini adalah buah dari kesombongan dan ketidakpatuhan. Namun, sang Prabu tidak membuang mereka. Ia memberikan tugas mulia sebagai penebusan dosa.
Sang Prabu menitahkan kepada kedua anaknya yang kini berwujud maung itu untuk tidak mengganggu manusia, melainkan menjadi penjaga. Mereka ditugaskan untuk menjaga kelestarian hutan Panjalu, menjaga kesucian air Situ Lengkong, dan melindungi keturunan Panjalu dari mara bahaya. Mereka diperintahkan untuk bersembunyi di alam gaib, agar tidak menakuti warga biasa. Kedua harimau itu mengaum pelan, tanda mengerti dan menerima nasib. Sejak saat itu, mereka dikenal sebagai Maung Panjalu. Mereka menghilang ke dalam rimbunnya hutan Nusa Gede, menjalankan tugas abadi mereka dalam sunyi. Hingga hari ini, kisah ini terus hidup di hati masyarakat Panjalu dan Ciamis. Legenda ini bukan sekadar cerita pengantar tidur, melainkan sebuah pengingat abadi bagi siapa saja. Bahwa jabatan tinggi, keturunan terhormat, atau wajah yang rupawan tidak ada artinya jika kita kehilangan etika dan kerendahan hati. Pesan dari Prabu Boros Ngora masih bergema melintasi zaman. Jagalah adab kita kepada alam dan sesama, karena jika kita berperilaku seperti binatang, maka kita akan kehilangan kemuliaan kita sebagai manusia.